Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Islam Dasar. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul konsep kepemilikan dalam Islam. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Islam Dasar. Dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani SEI MEI. Saya sendiri Ulana Priani, NIM 2120602122 sebagai pemateri pertama. Ade Merisia, NIM 2120602110 sebagai pemateri kedua. Diade Rizky, NIM 2120602132 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian harta. Kalau kita mendengar kata harta, yang terlintas di pikiran kita adalah uang, rumah, mobil, dan sebagainya. Secara etimologi, harta berasal dari kata almal yang berarti condong atau berpaling dari suatu posisi ke posisi yang lain. Mengapa dikatakan condong? Karena sifat manusia yang condong memiliki rasa ingin menguasai atau memiliki harta. Juga bisa dikatakan manusia selalu merasa kurang dengan harta yang dimilikinya. Dengan bahasa sederhana, mal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki manusia, baik secara individu maupun kolektif, seperti perkarangan tanah, emas, dirham, baju, dan lain-lain. Adapun menurut istilah syar'i, diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada suatu yang legal menurut hukum syara, hukum Islam, seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi, pemberian atau hibah. An-Nabhani 1990. Konsep dasar kepemilikan. Pada dasarnya harta adalah milik Allah, dan harta yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada manusia agar manusia dapat mengelola atau memanfaatkan harta dengan baik. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 20, kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta juga disebut sebagai ujian keimanan manusia. Apakah manusia sudah benar cara memperoleh dan memanfaatkan harta sesuai ajaran Islam? Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menitipkan harta kepada manusia agar harta itu dimanfaatkan atau digunakan sesuai ajarannya, Al-Quran dan Sunnah, seperti berinfak, bersedekah, membayar zakat, berbagi antar sesama, dan bermanfaat bagi orang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 7, Quran Surat Nuh ayat 12, Quran Surat An-Nisa ayat 6, Surat Al-Baqarah ayat 279, Quran Surat At-Taubah ayat 29, Quran Surat Al-Lail ayat 11. Konsep kepemilikan dalam Islam ada 3. Yang pertama, hak milik pribadi atau yang disebut juga al-makiyah al-fayyah adalah hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti sewa ataupun karena konsumsi untuk dihabiskan zat seperti dibeli barang tersebut. Yang kedua itu ada hak milik umum yang dimaksud juga al-makiyah al-ammah. Menurut Yuliandi, hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh Asy'ari dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil yang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut. Akan tetapi, karena mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Yang ketiga, itu ada hak milik negara atau yang dimaksud dengan al-milikiyah ad-daulah. Menurut Yusanto adalah sebagian harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala di mana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijakannya. Menurut Yuliandi, hak milik negara seperti harta kharaj
jizyah harta orang. Macam-macam kepemilikan. Yang pertama, al-malik at-tam atau yang disebut juga milik sempurna, yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh orang lain, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasanya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu, dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Ciri-cirinya adalah yang pertama, sejak awal kepemilikan terhadap materi dan manfaat bersifat sempurna. Yang kedua, materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan itu. Yang ketiga, pemiliknya tidak dibatasi waktu. Dan yang keempat, kepemilikannya tidak dapat digugurkan. Yang kedua itu ada al-malik an-nakis atau yang disebut juga kepemilikan tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu saja, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Cirinya yang pertama, boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya. Yang kedua, tidak boleh diwariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diadi Rizky. Di sini saya akan menjelaskan sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam. Sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam terdiri dari bekerja. Bekerja terdiri dari poin-poinnya, yaitu menghidupkan tanah mati atau iya al-mawat. Tanah mati adalah tanah yang tidak dipakai lagi dan tidak berfungsi bagi seorang pun. Yang kedua, menggali kandungan bumi. Jenis kandungan bumi yang dalam kategori ini bukan merupakan kebutuhan mendasar suatu komunitas masyarakat, atau yang disebut dengan rikas. Yang ketiga, berburu. Berburu yang diperbolehkan dalam Islam adalah berburu seluruh jenis ikan, mutiara, permata, dan hasil buruan laut lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala akan kebolehan dalam berburu, yang berbunyi, dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Diharamkan atas kalian atau menangkap binatang buruan darat selama sedang ihram. Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Yang keempat, ada makelar atau samsar dan pemandu atau dalalah. Samsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Yang kelima ada mudarobah. Mudarobah adalah kerjasama antar dua orang atau lebih dalam suatu perdagangan. Yang kelima ada musakat. Musakat adalah seseorang menyerahkan kebunnya untuk dikelola oleh orang lain, merawat dan mengurus kebun tersebut, yang darinya akan mendapatkan bagi hasil dari hasil panennya. Yang keenam, ijarah. Ijarah yaitu kontrak kerja, artinya mengontrak tenaga para pekerja atau buruh yang bekerja untuk dirinya. Nah, terus sebab-sebab kepemilikan harta yang kedua ada warisan. Warisan yaitu kepemilikan akan harta secara turunan kepemilikan dari orang tua. Nah, yang ketiga, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Salah satu hal yang dapat menjamin seseorang untuk hidup adalah dengan bekerja untuk memenuhi dasar kehidupannya. Yang keempat, pemberian harta negara untuk rakyat. Pemberian negara kepada rakyat yang diambil dari Baitul Mal, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka atau memanfaatkan pemilikan mereka. Dapat berupa pemberian tanah untuk digarap atau melunasi utang-utang mereka. Nah, yang kelima, yang terakhir ada harta yang diperoleh tanpa harta dan tenaga. Dalam kategori tersebut terdiri dari 5, yaitu yang pertama, hubungan antara individu satu sama lain, baik ketika masih hidup seperti hibah dan hadiah, ataupun ketika sepeninggal mereka, seperti wasiat. Yang kedua adalah menerima harta sebagai ganti rugi dari kemudaratan yang menimpa seseorang, seperti delik diat atau denda atas orang yang terbunuh atau terluka. Yang ketiga, memperoleh mahar berikut harta yang diperoleh melalui akad nikah. Yang keempat, barang temuan atau lukota. Yang kelima, santunan untuk khalifah atau orang-orang yang disamakan statusnya. Perbandingan hak milik. Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya.
karena manusia berhak menyimpan, menyumbang, dan mewariskan hartanya untuk anaknya. Namun, dalam pemahaman Islam selalu menekankan bahwa kehidupan berekonomi yang baik, dan walaupun itu target yang perlu dicapai dalam kehidupan, tetapi itu bukanlah tujuan akhir. Pemahaman ini merupakan garis merah antara Islam dan paham materialisme, sosialisme, dan kapitalisme. Dalam pandangan ekonomi kapitalisme, manusia dianggap memiliki hak yang mutlak atas alam semesta. Karenanya, ia bebas untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Manusia dapat mengeksploitasi semua sumber daya ekonomi yang dipandangkan akan memberikan kesejahteraan yang optimal baginya, dalam jumlah berapa saja dan dengan cara apa saja. Dari kedua sistem ekonomi ini, terdapat perbedaan tajam, yaitu antara kapitalisme dan sosialisme dalam hak-hak pemilikan, di mana pada satu sisi kapitalisme ini lebih bersifat individual, sedangkan di sisi lain, sosialisme lebih bersifat kolektif. Kapitalisme sangat menjunjung tinggi hak-hak kepemilikan individu terhadap sumber daya ekonomi. Bahkan, walaupun hak individu ini dalam keadaan bertentangan dengan hak sosial sekalipun, dalam kapitalisme individu ini berada di atas masyarakat. Sebaliknya, dalam pandangan sosialisme justru meniadakan hak kepemilikan individu. Dalam sosialisme, sumber daya ekonomi adalah kepemilikan objektif masyarakat atau negara, sehingga individu-individu tidak berhak untuk memilikinya. Jadi, masyarakat atau negara berada di atas individu. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.